Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afwan ana pakai HP. Mungkin yang pakai laptop atau ikhwan yang bisa bantu untuk screen layarnya. Tafadhal ya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pertemuan kita yang selanjutnya dari pelajaran yang kita bahas. Sekarang kita masuk kepada ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, yaitu al-ihsan, tentang ihsan. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung ya, apa itu ihsan. Ya, safhah 66, halaman 66 ya. Baik. Barakallahu fikum. Tapi kemarin ya kita jelaskan tentang ihsan. Di sini pengarang hafizahullah taala mengatakan bahwasanya telah berlalu bagi kita bayyana fi ma sabaqa martabai ad-dini wa huma Islam wal iman. Bahwasanya kita sudah bahas Islam dan iman pada pertemuan yang lalu. Fa fi hadzal dars sanubayyinu lakumul martabat tsalitsah minhu wa huwal ihsan. Dan akan dibahas pada pertemuan ini adalah pelajaran yang selanjutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga adalah al-ihsan. Pak Serah. Mau Pak Serah. Habis nih kan. Baik. Nah, famal ihsan. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apa itu ihsan? Ya. Al-ihsanu lughatan secara bahasa kita sebutkan pada yang lalu itqanu syai' wa itmamuh. Dia adalah menyempurnakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu lebih baik. Ma'khudhu minal husn. Al-ihsan dia diambil dari kata husn, dari kata al-hasan, yaitu baik. Wa huwal jamal, itu bagus. Diddul qubh, ya lawannya adalah ya did, itu artinya adalah antonim, ya artinya adalah antonim. Ada satu lagi mufradatnya muradif. Muradif artinya adalah sinonim, ya persamaan. Secara istilah syariat, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Secara istilah syariat artinya adalah kamu beribadah kepada Allah Jalla wa Ala seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarah, seandainya kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak. Ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini adalah inti dari ibadah dan inti dari ya amalan-amalan yang kita kerjakan, menghadirkan sifat muraqabatullahi ta'ala di dalam keseharian kita, bahwasanya kita diawasi oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga setiap orang yang dia melakukan sesuatu dia akan berpikir ya apakah yang dia lakukan tersebut ya dibenarkan oleh Allah atau dilarang. Baik. Sekarang kita masuk ya, ini kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Ma taqsimul ihsan.
Apa pembagian ihsan tersebut? Yanqasimul ihsan. Ihsan ya, dia terbagi kepada beberapa bagian ya. Yang pertama ihsanun ya bainal 'abdi wa baina rabbih. Ihsan ya secara pengertian yang kita sebutkan tadi adalah dia baik ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah katabal ihsan ala kulli syai." Allah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Ya. Allah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, di sini ya, pembagian ihsan yang pertama ada ihsanun bainal 'abdi wa baina rabbih. Ya, berbuat baik ihsan antara abd, seorang hamba, dan dengan rabbih, dengan Allah. Ya. Bagaimana seorang hamba dia bersikap kepada Rabbnya. Ya. Maka di sini yang kita jelaskan dari pengertian ihsan secara syariat, maka yang ditujunya adalah pembagian ihsan yang pertama ini, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah sebagaimana kamu melihat Allah tersebut. Fa in lam takun tarah, apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak. Ya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah yang dimaksud secara istilah syariat dari ihsan, yang ditujunya adalah pembagian yang pertama ini, ihsanun bainal 'abdi wa baina rabbih. Wa hadha huwal maqsud. Ini yang dimaksud oleh syariat. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Jalla wa Ala, ya, berbuat baik tatkala seseorang dia dinyatakan ihsan ya dengan Rabbnya, ya, bagaimana? Ya. Di antaranya adalah seorang dia dinyatakan ihsan kepada Rabbnya adalah dengan ibadah kepadanya. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, terdapat di dalam beberapa ayat Allah katakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian ya siapa yang paling baik ihsan, siapa yang paling ihsan amalnya. Ya, siapa yang paling ihsan? Ya, para ulama mengatakan maksud ihsan di sini adalah seseorang dia dinyatakan ihsan, maksudnya yang dituju adalah ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Bagaimana seseorang itu dia, oh ini dia adalah orang yang ihsan dengan Rabbnya. Bagaimana, apa patokannya? Maka di sini dalam menafsirkan ayat tersebut, para ulama mengatakan ya amalan yang ihsan itu adalah aswabukum wa akhlasukum. Tatkala seseorang dia beribadah dengan benar, yang ditentukan oleh Rabbnya, yang ditentukan oleh Nabinya, kemudian dia beramal dengan ikhlas. Tatkala dua sifat tersebut atau dua syarat tersebut terpenuhi, maka dia telah berihsan kepada Rabbnya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, tsaniyan ihsanun bainal 'abdi wa bainan nas. Ya, kita kenal istilah hablu minallah wa hablu minan nas. Ya, tidak hanya ihsan tersebut ditujukan hanya kepada Rabb, kepada Allah Jalla wa Ala, tapi juga perlu ihsan kepada sesama manusia. Ya. Makanya Allah katakan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Ya, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun Allah menetapkan ihsan. Ya. Kemudian yang ketiga, salisan ihsanun sun'ati wa itqanuha. Idza sana'a al-insanu syai'an. Ini yang ketiga, ihsan terhadap perbuatan ya. Wa itqanuha, dan menyempurnakan perbuatan tersebut.
Maksudnya adalah idza sana'al insanu syai'an. Apabila manusia membuat sesuatu, au amila amalan atau mengerjakan suatu amalan, fa innahu yajibu alaihi ya, yajibu alaihi ay yutqinahu wa yutimmah. Maka hendaklah dia membaguskan perbuatan tersebut. Ya, kemudian menyempurnakannya. Seseorang mengerjakan salat, maka dia salat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Ya, dengan khusyuk, ya, dengan mendatangkan semua rukunnya, ya, tanpa menguranginya. Nah, ini baru dia ihsan, dan ini yang dimaksud dengan ihsanu sun'ati wa itqanuha. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, yang keempat, rabi'an, ya, ihsanun bainal 'abdi wa baina makhluqat al-ukhra. Ya. Ihsan yang keempat adalah ihsannya seseorang hamba, ya, kepada makhluqatil ukhra, kepada makhluk-makhluk yang lain yang dia masuk kategori makhluk, ya, seperti al-hayawan, ya, ini yang kita sebutkan, ya, jangankan manusia, kepada selain manusia seperti hewan, ya, itu Allah juga menyuruh kita berbuat baik. Bahkan di dalam hadis yang masyhur, yang antum juga kenal dan tahu ceritanya, bagaimana seorang, ya, pezina yang dia menolong, ya, menolong seekor hewan, ya, seekor anjing yang haus, ya, lalu dia diberi ganjaran masuk surga. Begitu juga kita kenal dalam hadis yang lain, ada seseorang yang dia mengazab hirwah, kucing, dia, ya, dia telantarkan kucing tersebut, ya, maka Allah Jalla wa Ala adab dia lantaran hal tersebut. Ya. Di hadis, ya, sandarannya adalah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Saddad bin Aus, anna Nabi SAW qala, di mana Nabi mengatakan, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Allah menetapkan ihsan, kebaikan, kepada seluruhnya. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinu kitlah, ya, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Bukan di sini artinya kita diperintahkan untuk membunuh, tidak. Melainkan Allah Jalla wa Ala di sini menyatakan bahwasanya apabila kalian, ya, membunuh hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh contohnya, maka perbagus cara bunuhnya agar tidak menyakiti hewan tersebut dengan sekali pukulan mati, ya, atau seorang yang dia kena hukum, ya, qisas, ya, perbagus dia mengqisasnya dengan cara yang bagus. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka baguskanlah, ihsankanlah dzibhah kalian, penyembelihan kalian, ya, sembelihnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan, menyakiti hewan tersebut. Tidak boleh. Ini bukan ihsan. Ya, dengan cara yang baik, menenangkan hewan sembelihan, dan ini berpengaruh, ikhwan, kepada hasil yang akan kita peroleh dari dagingnya. Terutama kalau datang, ya, tatkala Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban, ya, orang-orang yang ahli di dalam bidang daging tersebut, mereka pun menyatakan bahwasanya hewan yang dia disembelih dengan cara yang tidak ihsan itu berkurang kadar dagingnya. Ya. Persentase kadar daging yang dihasilkan pun berkurang. Dan hewan tersebut yang dia mati dengan kekerasan seperti itu, ya, sebelum disembelih, ya, dagingnya akan mengeras juga, ya. Kenapa? Karena tidak ihsannya seseorang melakukan penyembelihan. Nabi mengatakan, wal yuhidda ahadukum syafratah, maka hendaklah dia tajamkan, ya, pisaunya, dia tajamkan pisaunya. Tidak boleh dengan sesuatu yang tumpul, tidak boleh.
wal yurih dhabihatah, dan dia istirahatkan, dia tenangkan hewan sesembelihannya, tidak dalam kondisi yang kejang-kejang, ya. Dia dengan cara yang ihsan. Nah, di sini ya ada penjelasan tentang macam-macam apa yang disebutkan dari macam-macam ihsan tersebut. Ya. Yang pertama adalah mal muradu bi ihsan bil ihsani bainal 'abdi wa baina rabbih. Nah, kita sebutkan tadi bahwasanya yang kita juga jelaskan apa yang dimaksud dengan ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Al-muradu bihi, yang dimaksud adalah itqanul 'abdi al-'amal alladhi kallafahu Allah bih. Seseorang dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Seseorang dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan, ya, apa yang Allah bebankan kepadanya. Ya, berarti dia kerjakan apa yang Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan dia kerjakan, bukan dia tinggalkan atau dia abaikan. Ya. Bi ayyatiya bihi sahihan khalisan, dan dia mengerjakan amalan yang Allah perintahkan tersebut dengan cara yang benar. Artinya amalan tersebut mesti diperintahkan Allah. Dan kita sebutkan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum dasar dari ibadah itu hukumnya haram, hukumnya. Ya, sampai datang dalil yang memerintahkan ibadah. Ya, tidak boleh kita menganggap perbuatan baik itu dia ibadah sampai ada penjelasannya. Dan kita tidak sembarangan mengerjakan ibadah. Maka di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Orang dia menganggap baik perkara dari amalan-amalan yang dia anggap itu ibadah, karena anggapan baiknya, karena husnudzannya bahwasanya dia akan mendapat pahala dari amalan tersebut sementara tidak dijelaskan atau tidak diajarkan, faqad syara'a, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Ya, syariat selain syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ya, dinyatakan di sini bi ayyati bihi sahihan, dia kerjakan dengan benar, khalisan. Kemudian yang kedua adalah dia kerjakan dengan ikhlas. Liwajhillahi azza wajal, dia kerjakan ikhlas, ya, mengharap wajah Allah jalla wa ala. Kemudian dia mengikuti fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutabi'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikut apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mal muradu bil ihsani bainal 'abdi wa bainan nas. Apa yang dimaksud seseorang dia harus ihsan kepada manusia? Al muradu bihi bazlul ma'ruf. Yang dimaksud dengannya adalah memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan kepada mereka, menyebarkan kebaikan, berbuat baik kepada manusia apapun. Dan inilah yang disebutkan hakikat dari muslim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang selamat muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ya. Ini yang intinya adalah ma'ruf, kebaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian Nabi katakan taqwallah wa husnul khuluq. Seseorang dia bertakwa kepada Allah dan dia berbuat baik akhlaknya. Ya, ma'ruf, badzul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada manusia, berakhlak yang baik, ya. Wa musa'adatuhum wa kafful adha anhum. Menolong mereka, menolong manusia yang dalam kesusahan, ya. Ini bagian dari kema'rufan. Kemudian wa kafful adha anhum, dan melindungi, ya, mereka, ya, dari keburukan, ya, kafful adha, ya, tidak mengganggu mereka, ya. Wala yasduru minka illa khair, dan tidaklah engkau bermuamalah dengannya kecuali dengan kebaikan. Ya, artinya kita tidak menjadi sebab keburukan bagi dia. Ya, salimal muslimuna min lisanina, ya. Al-muslim lain dia selamat dari lisan kita dan tangan kita. Ya. Ya, akhi, ini ada yang keluar ya. Ya.
Masya Allah. Ya, ana enggak tahu ya ini apa? Caranya bagaimana izin seperti ini ya? Apakah dengan izin seperti ini seorang talib lalu dia bisa keluar begitu saja ya? Atau dia sudah izin sebelumnya dan dapat izin dan boleh keluar? Ana enggak tahu. Dan ikhwan yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, ana juga ada kesibukan ya. Ada keluarga, ada urusan ya. Dan ana minta izin untuk tidak hadir pada malam hari ini. Tapi qadarullah ana tidak dapat izin ya, tetap masuk Ustaz. Ya khair insyaallah. Dan ana harap ya antum juga mengerti dan paham tentang hal ini ya. Bagaimana adab kita di dalam majlis ya, dan bagaimana adab kita dalam belajar ya. Barakallahu fikum. Ya Allah yahdikum. Baik. Kita lanjutkan. Wala yasduru minka illa khair. Ya, tidak keluar dari kita kecuali kebaikan. Qala ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu, ya, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Mal muradu bil ihsan bainal 'abdi wa bainal hayawanat, ya. Kemudian yang kita sebutkan adalah seseorang dia berbuat ihsan kepada makhluk lainnya. Di antaranya adalah hewan, ya. Yang dimaksud adalah al-muradu bihi antuhayyi lil hayawanat. Kamu ya berbuat baik kepada para hewan. Ma tahtaju ilaih. Ya. Apa yang mereka butuhkan. Wa tamna'al adza anha, dan melindungi mereka ya dari segala keburukan. Ya, kita punya hewan, kita lindungi dari segala macam yang akan menerkam peliharaan kita tersebut ya. Wa tarfuqa biha, ya. Hal ini ya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ja'far ya, di mana beliau mengatakan ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah memboncengku pada suatu saat. Fadakhala ha'ita rajulin minal ansar. Lalu Nabi masuk ke kebun salah satu dari golongan Ansar. Fa idza jamalun, lalu Nabi ketemu dengan satu unta. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dharafa 'ainah. Tatkala Nabi bertemu dengan unta tersebut, unta itu langsung menangis. Ya, tak seakan-akan mengadukan nasibnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada unta tersebut. Ya. Nabi ya datang kepada unta tersebut, famasaha saratahu wa dhifrahu. Lalu Nabi elus-elus ya bagian belakang dari telinga unta tersebut. Ya. Fasakan, lalu unta tersebut menjadi tenang. Tsumma qala, kemudian tsumma qala, liman hadzal jamal. Lalu dikatakan ya liman hadza jamal, ya untuk siapa, punya siapa unta ini. Faja'a fatan minal ansar, lalu datang seseorang pemuda ya dari Ansar. Dia mengatakan faqala huwa li ya Rasulullah, dia adalah unta kepunyaanku. Faqala lahu, lalu dikatakan kepadanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, afala tattaqiyallaha fi hadhil bahimah, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah atas hewan ini?
allati mallakakallahu iyyaha, yang mana Allah jadikan hewan ini menjadi milikmu, menjadi hartamu. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh. Ya, sesungguhnya dia mengadukan kepadaku, syaka ilayya, artinya unta tersebut mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu, kamu membuatnya menjadi hewan yang kelaparan, wa tud'ibuh, dan kamu menjadikan hewan yang diperas tenaganya, ya, kelelahan hewan tersebut. Artinya tidak berbuat ihsan kepada hewan tersebut, ya. Nah, agama Islam dia tidak hanya sekedar rahmat bagi manusia, rahmatan lil alamin. Yang menjadi tingkatan dari yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, manusia seluruh alam ini mendapat kebaikan darinya. Ya, berbuat baik dan mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, ya. Al-ihsan dia punya dua martabah. Punya dua tingkatan martabah. Afwan, tunggu sebentar. Taib. Ya, dia punya dua martabah. Yang pertama adalah al-martabatul ula. Ya, martabah yang pertama, wahia a'laha. Dia adalah martabah yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi. Martabatul musyahadatil qalbiyah, yaitu martabah musyahadah al-qalbiyah, hati, ya. Musyahadatul qalbiyah artinya adalah anta budallah ka'annaka tarah, menghadirkan penglihatan bagi hati kita. Bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah Jalla wa Ala min syiddatil yaqin. Seolah-olah melihat Allah, dan kita mengetahui bahwasanya kita tidak mungkin akan melihat Allah di atas dunia ini. Ya. Kita tidak akan mungkin melihat Allah. Tapi menghadirkan rasa seperti itu, ka'annaka tarah, sebagaimana kamu melihatnya, disebabkan min syiddatil yaqin. Disebabkan keyakinan kita yang luar biasa, wal iman, dan keimanan kita yang luar biasa kepada Allah Jalla wa Ala, bahwasanya kita diperhatikan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, dan kita takut akan berbuat keburukan karena Allah melihat kita. Ya. Ka'annaka tarallaha azza wa jalla ayanan, ya. Seolah-olah kamu memang melihat Allah secara kasat mata. Ya. Tidak mau tinggalkan salatnya, tidak mau berdusta. Ya. Kenapa? Karena Allah lihat dia, dan dia lihat Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena keimanan dia dan keyakinan dia. Makanya al-ihsan dia dia adalah martabah yang paling tinggi. Sebelumnya di bawahnya adalah Islam. Seluruh orang-orang dia yang bersyahadat dia muslim. Tapi di iman dia bertingkat-tingkat. Apalagi di ihsan, ini derajat yang paling tinggi. Ihsan, seseorang sampai kepada level ihsan. Tidak semua muslim dia iman, tapi semua iman dia pasti muslim. Dan tidak semua iman dia ihsan, tapi semua ihsan dia pasti iman. Kenapa? Karena ihsan dia sudah mencapai level yang tertinggi. Kemudian al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, wa ya aqallu minha, dia adalah yang lebih kecil darinya. Anta budallaha wa anta ta'lamu annahu yarak. Ya, kamu beribadah kepada Allah, ya tidak bisa menghadirkan bahwasanya kita melihat Allah. Ya, martabah yang kedua disebutkan oleh Nabi, ya kita hanya seolah-olah kita diperhatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa yattali'u 'alaika, dan Allah mengawasimu. Fala ta'sihi, kamu tidak bermaksiat kepadanya, wala yukhalifu amrahu subhanahu wa ta'ala, dan kamu tidak menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, ini adalah martabah yang kedua. Ya, yang pertama adalah kita menghadirkan sifat bahwasanya kita melihat Allah. Ya, tidak semua yang bisa seperti ini. Ya, kalau tidak bisa, dia ada martabah yang lebih kecil darinya, adalah kita
seolah-olah dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Kita meyakinkan diri kita bahwasanya kita diperhatikan oleh Allah. Ini martabah yang kedua. Martabah yang pertama, dia adalah martabah yang paling tinggi atau kedudukan yang paling tinggi ada musyahadatul qalbiyah. Bahwasanya hati ini dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala min syiddatil yaqin, disebabkan oleh keyakinan yang besar, keyakinan yang mantap kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Baik. Ya, maka sampai di sini ya selesai pelajaran kita pada semester ini, dan kita sudah menamatkan kitab ya Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah Al-Juz Awal, ya, yang dikarang oleh Al-Ustadz ya Abu Abdullah ya, Mas'ud Mahmud hafizahullah taala. Ya. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah, ya. Mungkin sampai di situ pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Ana mohon maaf atas segala ketidaknyamanan. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan materi ini dan review dari awal insyaallah sampai akhir kembali. Kita akan ulang dan pembahasan soal-soalnya, ya, tadribatnya insyaallah akan kita bahas. Dan di sini ikhwan ini dimuliakan Allah, Anda akan lihat ya musyarakah antum, ya, keikutsertaan antum dalam pembahasan ini. Ya, selama ini kita hanya menjelaskan saja, ya. Anda tidak tahu ya siapa di antara antum yang ikut mendengarkan, siapa yang ikut menyaksikan, ya. Maka selanjutnya Anda akan sedikit lebih interaksi dengan antum, dan kita panggil namanya satu persatu untuk tadribat, dan kemudian Anda tanyakan dari materi ini apa yang dia pahami. Maka dari situ Anda akan paham siapa yang mereka benar-benar belajar dan siapa yang hanya sekedar ambil absen saja. Wallahu taala a'lam, dan Anda mohon maaf ya karena ini keluar sebelum waktunya, ya, dan Anda mohon maaf, ya. Barakallahu fikum, ya. Kita tutup. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.